Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Mariska Lubis dan malam ini saya ditemani kakak saya yang bernama Yudi Ento Antoyo. Beliau adalah seorang penulis yang baru saja meluncurkan buku kumpulan puisi langit kolaborasi bersama saya Gelegar Suara Kalbu. Dan beliau ini juga adalah founder dari Tinta Emas Negeri atau tintaemas.co.id bersama saya, juga mendirikan Mariska Institute. Kami berdua mencoba untuk berkarya bersama-sama ya Mas ya, dan juga memikirkan bagaimana negeri ini untuk ke depan, sehingga kami sama-sama kemudian sepakat untuk mendirikan Tinta Emas Negeri dan juga Mariska Institute untuk mengembangkan atau membuat masa depan, bukan membuat ya Mas, kita paling nggak berusaha memberikan sesuatu kepada negeri, terutama kepada anak muda untuk bisa berkembang dan memiliki masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Nah gini Mas, jadi kan kita kemarin ini kan ketemu dengan para bikers yang usianya sudah 40 tahun plus nih ya. Dan kita memang memiliki program untuk mengajak para, saya nggak bisa bilang lansia, nanti ngamuk, apalagi yang sebelah ini tetapi mengajak para warga negara Indonesia yang senior untuk mau berkarya, terutama lewat literasi, menulis. Karena tentunya semua juga ingin meninggalkan sesuatu kepada anak-anak, cucu kita, generasi ke depan, dan ingin terus dikenang. Bukan hanya, kalau uang kan bisa hilang, harta bisa hilang, dan banyak sekali yang bisa hilang dan lenyap. Tetapi kalau urusannya sudah berkarya dan menulis, tentunya susah untuk lenyap. Itu ya Mas. Kalau boleh tahu nih, kita tanya dulu ya sama Mas Yudi ini. Tapi aku takut yang nyebutinnya. Karena beliau ini berkarya, menulis buku di tengah kesibukannya. Setiap hari menulisnya, saya salut banget ya Mas Yudi ini, luar biasa lah. Selalu menulis, setiap hari konsisten. Bahkan meluncurkan buku ketika usianya sudah di atas 50 tahun, 35 tahun. Gimana nih Mas? Menurut Mas, semestinya bagaimana nih para senior ini? Ya, sebetulnya kita itu kan belajar itu kan tanpa batasan usia. Kalau memang ada kekurangan ya kita mencoba untuk belajar. Apapun semuanya itu kan bisa kita lakukan dan kita bisa melihat di hadapan kita. Kalau pada waktu itu kita ketemu dengan biker yang 40 plus ke atas, ada penyebutan masalah lansia. Saya pikir saat itu saya sampaikan bahwasanya sebutan lansia itu adalah mempengaruhi sisi pikir. Bagi saya Masih muda ya Mas? kurang tepat. Bagi saya sih kurang tepat. Persoalannya kalau orang dikatakan lansia di atas umur 40 plus atau 5 bulan sebagainya, itu menimbulkan sisi psikologis seseorang. Gak mau dibilang tua? Nggak mau dibilang tua, bukan maksudnya nggak mau dibilang tua, tetapi kalau masih manusia itu masih energik, kemudian masih mau berpikir, kemudian masih mau melangkah, kemudian masih mau berkarya. Kalau saya lihat secara umum itu kalau dibilang lansia rasanya nggak enak lah. Tapi kalau dikatakan ya itu sebuah hal yang terpatri kayaknya. Bukan hanya pada sisi yang ada di negeri kita, di negeri lain pun ada batasan itu lansia umur sekian. Tetapi sesungguhnya rasanya tidak enak lah, karena menyangkut sisi psikologis. Bagaimana seseorang masih mau berkiprah seperti yang saat ini kita lihat bahwasanya semua itu masih ingin berkiprah, ingin berkarya dan semuanya. Lah itulah tentunya kita sampaikan kata-kata lansia itu. Gini deh, gak disebut lansia, tapi aku panggil kakak deh ya. Kalau saya panggil om nanti ngambek gitu ya. Tapi anyway, kita ambil contoh Mas Yudi sendiri gitu ya. Mas Yudi sendiri saya salut karena setiap hari Mas Yudi menulis. Di tengah kesibukannya, di padatnya pekerjaan, Mas Yudi menulis dan bahkan meluncurkan buku ini. Udah siap-siap buku kedua dan ketiga.
walaupun dia nggak mau mengakui dan masih mengaku umur 35 tahun, tetapi kan toh buku ini dibuat di usia di atas 50 plus lah Mas. Ya, ini sebuah pertanyaan yang menurut saya menggelitik sebetulnya. Ya sesungguhnya ya tergantung pada sisi manusianya. Iya, Mas. Makanya saya ingin membangkitkan sebuah sisi psikologis manusia, sehingga orang tidak terkesan bahwasanya lansia tidak bermanfaat, tidak berguna. Tidak begitu. Atau kenyataannya pemimpin negeri ini semuanya sudah berumur tetapi punya semangat dan punya kredibilitas yang tinggi untuk membawa sesuatu yang ada di hadapannya. Ini yang patut menjadikan sesuatu pemikiran kita sebagai parameter bahwasanya itu yang seperti itu masih mempunyai dedikasi yang tinggi. Bagaimana yang muda-muda yang masih setengah ini mau membangkitkan, ya harus melihat yang di atas itu kan, begitu kan? Tuh, jadinya mau menjadi contoh kan ya Mas? Contoh kan? Iya, contoh. Ini kan yang Mas mau kan, memberi contoh justru kepada generasi muda ya Mas ya? Iya. Kalau gitu nggak salah dong kalau kita mengajak semua ya untuk berkarya terutama dalam bidang menulis ya Mas. Kita mau mengajak semua untuk berkarya di dalam bidang menulis supaya kita semua bisa memberikan sesuatu kepada negeri dan tidak terbatas oleh umur, dan bahkan insya Allah inilah yang bisa kita berikan walaupun hanya sepenggal kalimat, kalau kata Mas Yudi setitik embun. Nah, walaupun hanya setitik embun, tapi insya Allah berguna dan bermanfaat. Yuk bergabung, hubungi kami di tintamas.co.id pada redaksi tintamas.co.id atau tintamas@ kepada redaksi @tintamas.co.id atau kepada manajemen @tintamas.co.id. Silahkan kontak kami untuk bisa bersama kami ya mengikuti program menulis bersama senior community. Oke? Dia tetap nggak terima loh.